Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa, demikian juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan, kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan, melaksanakan satu di antara kewajiban besar setiap muslim, yaitu mengkaji ilmu agama, belajar tentang ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah Ta'ala mudahkan perjalanannya sampai ke tempat tujuan. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga mereka diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran atas musibah yang menimpa mereka. Bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, semoga Allah Ta'ala lapangkan, mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kajian kita kali ini kita akan membahas sebuah judul, ketika sakit menyapa. Sesungguhnya hidup ini tidaklah akan pernah terlepas dari yang namanya cobaan, ujian. Bahkan ujian dan cobaan ini merupakan sunnatullah, ketentuan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak. Sehebat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti kita akan tetap kena. Yang namanya ujian, pasti akan datang dalam kehidupan kita cobaan. Apalagi seorang mukmin, ketika seorang menyatakan dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengujinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka ay yutraku akan ditinggalkan begitu saja? Ay yaqulu amanna, mereka menyatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Apakah manusia akan ngira kalau sudah menyatakan keimanan kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Seorang yang menyatakan beriman maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam juga telah mengkabarkan kepada kita bahwasannya yang namanya ujian dari Allah itu enggak akan terpisah dari hidup seorang mukmin. Terus akan diuji mukmin itu dalam kehidupannya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah."
fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ujian itu akan terus mengisi kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Seorang mukmin dan mukminah pasti dalam kehidupannya terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam dirinya dia kena sakit, musibah apa dalam dirinya. Kemudian kadang-kadang dalam anaknya yang diuji. Kemudian hartanya. Tetapi subhanallah, hikmah yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala siapkan setelahnya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia nanti ketika menghadap Allah sudah tidak memiliki dosa apapun. Bersih dari dosa. Luar biasa. Inilah hikmah yang begitu besar, yang begitu agung dari suatu musibah. Diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di baliknya ada buah yang begitu indah, penghapusan dosa. Sebagaimana nanti akan kita kaji hikmah-hikmah ketika seorang mengalami sakit. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang tidak disukai dan dengan perkara yang disukai. Semuanya adalah ujian. Kebaikan adalah ujian. Sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, kesulitan, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi, fitnatan wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang hidup akan merasakan mati. Yang sehat juga tentunya pasti akan merasakan yang namanya sakit. Walaupun sakit satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji manusia. Kami uji kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khairi, bisyarri wal khairi. Dengan kejelekan. Dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Dan juga dengan kebaikan. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan apa? Sesuatu yang disukai oleh manusia. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Sahabat Abdullah bin Abbas, sebagaimana kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang mufassir Al-Quran dari kalangan sahabat yang memiliki ilmu yang mendalam, yang memiliki keluasan pengetahuan tentang tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan tentang tafsiran ayat yang tadi kita bacakan, surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Maka beliau mengatakan, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya kami, kata Allah, akan menguji manusia dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan. Inilah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang haram, dengan ketaatan, dengan kemaksiatan, dengan petunjuk hidayah dan juga dhalal, kesesatan. Diuji. Kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Karena para ulama juga menyebutkan bahwasannya kehidupan dunia ini adalah darul ibtila, negeri yang penuh dengan ujian. Segala apa yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini adalah ujian. Kita sehat, diuji dengan kesehatan kita. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita diberikan sakit, apakah kita bersabar? Diberikan kekayaan, apakah mau bersyukur? Diberikan kemiskinan, apakah mau bersabar? Diberikan waktu luang, maukah dia bersyukur kepada Allah? Diberikan kesempitan dalam waktu, apakah dia mau bersabar dengannya? Dan seterusnya. Hidup ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita adalah mampu bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan.
Dan kita sanggup untuk bersabar atas segala apa yang menimpa kita berupa sesuatu yang tidak kita sukai. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat yang tadi kita bacakan, kita mengetahui bahwasanya berbagai macam penyakit yang ada dalam kehidupan kita, dari penyakit yang berat sekali sampai penyakit yang kelasnya ringan gitu ya bagi sebagian orang, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati ada orang-orang yang sakitnya Masya Allah berat sekali. Stroke sekujur tubuhnya, kecuali kepala saja. Ada yang seperti itu, ada yang kanker, ada yang tumor, ada yang harus diamputasi kedua kakinya, ada yang harus diamputasi tangannya, ada yang kena penyakit jantung, ada yang penyakit hati, ada yang kena ginjalnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berbagai macam penyakit yang ada juga orang-orang yang diuji dengan penyakit yang sifatnya ringan. Seperti apa penyakit yang ringan ini? Seperti apa contohnya? Anda insya Allah tahu. Ada orang yang penyakitnya cuma masalah kulit. Kulitnya ringan lagi. Panu saja gitu. Kan ringan. Nah, apa berat penyakit panu? Malunya yang berat katanya. Masya Allah. Kadang-kadang orang yang sakit paling berat itu hanya paling pilek lah sehari 2 hari. Sembuh. Kadang-kadang ada kita dapati orang yang sakitnya stroke sampai parah sekali, kemudian dia sampai bertahun-tahun dia cuma bisa berbaring saja, nggak bisa bergerak, sulit dan lain sebagainya. Semuanya adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik ujian ini ada hikmah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala telah inginkan bagi hamba-hambanya yang diuji tersebut. Kita akan bahas insya Allah ketika sakit menyapa dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus meyakini, menyadari bahwasanya itu ketentuan dari Allah yang tidak bisa ditolak. Kita bersabar, kita hadapi dengan lapang dada. Niscaya ketika kita hadapi dengan kesabaran dan lapang dada, maka kita akan mendapatkan hikmah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Di antara hikmahnya, datangnya sakit dalam kehidupan kita. Yang pertama, sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Kalau seorang mau bersabar dalam menghadapi musibah sakit, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Urusan seorang mukmin itu begitu menakjubkan. Semua urusan, segala urusan yang ada dalam kehidupan seorang mukmin itu merupakan kebaikan. Dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang mukmin saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, menjadikan dia senang dalam kehidupannya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar dan tahu benar hanya Allah Ta'ala saja yang bisa memberikan itu kepadanya, maka itu adalah baik baginya. Di sisi yang lain, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Di sisi yang lain, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan kehidupannya, sesuatu yang menyempitkan kehidupannya, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Dan ini tidak terjadi kecuali bagi seorang yang beriman saja. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bisa tersenyum di satu hari, di hari yang lain kita menangis. Kadang-kadang kita begitu berbunga hati kita. Kadang-kadang
kita merasakan bahwasanya hati ini sempit sekali, seperti dihimpit bumi, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Yang semacam ini nggak bisa dihindari dalam kehidupan. Karena kondisi manusia ya seperti itu. Mendapatkan nikmat, mendapatkan ujian. Terus seperti itu dalam kehidupannya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabar, lapang dada ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semuanya keimanan. Dengan iman ini kita akan bisa pandai bersyukur. Dengan iman ini hati kita akan lapang, akan menerima segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah hikmah yang pertama. Sakit akan menjadi kebaikan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Kita lanjutkan yang kedua. Hikmah yang kedua dari datangnya sakit dalam kehidupan kita, sakit akan menghapuskan dosa. Sakit akan menghapuskan dosa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang terbebas dari kesalahan dalam hidupnya? Pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari kesalahan. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak memiliki dosa. Setiap kita sadar bahwasanya kita punya banyak salah, punya banyak kekeliruan, punya banyak dosa, melakukan berbagai macam bentuk maksiat dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita minta ampun kepada Allah? Sudahkah kita berikrar untuk kembali kepada Allah dengan taubat? Agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kita minta ampun. Agar kita dimaafkan oleh Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita memperbanyak istighfar? Sudahkah kita memperbanyak taubat dalam kehidupan kita? Padahal kita mengakui kita punya banyak salah, punya banyak kekeliruan, punya banyak dosa. Sudahkah kita minta ampun dan kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kanjeng Nabi SAW, beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Sehari itu sebanyak 100 kali. Beliau telah dimaafkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Masih mengerjakan semacam itu. Kita dosanya begitu banyak. Berapa kali istighfar? Berapa kali kita bertobat dalam sehari? Sudahkah istighfar kita, taubat kita sehari itu melebihi jari yang kita miliki? Astagfirullah, kadang-kadang kita melihat diri kita, Masya Allah ya. Masya Allah, begitu jauh sekali dari apa yang menjadi potret ideal seorang muslim. Nabinya, panutannya, sehari 100 kali dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kita sebagai umatnya punya banyak salah, punya banyak dosa. Istighfarnya nggak melebihi dari dari jari tangan, jari kaki yang kita miliki. 20 kali nggak lebih mungkin. Karena dihitung kadang-kadang orang istighfar hanya sekedar pas selesai dari sholat saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali. Berapa? 5 kali 3? Berapa? 15. Nggak lebih dari 20. Yang seharusnya kita harus banyak meminta ampun, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita di antara orang yang sudah banyak beristighfar, kita sudah banyak bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya seperti itu, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing Anda, membimbing jenengan untuk bisa banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah. Sepantasnya kita bersyukur karena itu merupakan kebaikan bagi seorang hamba.
Namun kalau seandainya belum banyak istighfar, belum banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, wahai saudaraku. Jangan khawatir. Allah masih membuka peluang bagi seorang hamba untuk menghadap kepada Allah tanpa dosa. Masih ada kesempatan ini. Wong ditunggu istighfar, nggak pernah mau istighfar. Ditunggu taubat, diberi kesempatan sampai akhir hidupnya oleh Allah untuk bertaubat, jarang juga bertaubat kepada Allah. Ternyata Allah begitu penyayang. Ternyata Allah begitu pengasih kepada hambanya. Allah masih punya cara agar hamba ini yang malas istighfar, malas bertaubat, untuk ketemu dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Dengan apa? Dengan diuji dengan sesuatu yang memberatkan dalam kehidupannya. Di antaranya dengan sakit. Ketahuilah, wahai saudaraku sekalian, penyakit yang datang dalam kehidupan kita itu menjadi sebab pengampunan atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Sudah tidak terhitung dalam kehidupan kita yang kita lalui kesalahan, dosa yang ada dalam hati kita. Kita pernah dendam sama seorang. Kita masih ada kebencian kepada seorang. Hati kita masih iri, hasad, dengki kepada seorang. Hati kita mungkin masih menduakan Allah dalam niatan kita untuk ibadah. Dan masih banyak lagi penyakit hati yang lainnya. Takut kepada selain Allah. Berharap dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dengan pendengaran. Banyak sekali yang kita dengar. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ghibah, kita dengar. Adu domba, kita dengar. Dan selanjutnya dari berbagai macam dosa yang dilakukan oleh seorang dengan pendengarannya. Dosa dengan penglihatan, sudah kita tidak bisa menghitung apa yang telah kita lakukan dengan mata kita. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Berbagai macam dosa kita lakukan dengan mata kita. Dengan lisan, sumpah palsu, berbohong. Kemudian menghibah dan lain sebagainya. Seluruh tubuh kita pernah melakukan dosa dengan tangan kita, dengan kaki kita. Maka begitu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah, ujian, cobaan, itu sesuai dengan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin, apa saja yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Fabima kasabat aydikum, karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Allah maafkan. Ketika Allah timpakan musibah kepada seorang, Allah Ta'ala berikan maaf dikarenakan musibah tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, rasa letih, sakit, kemudian hammin wa huznin. Hammin itu adalah gelisah, wa huznin kesedihan. Demikian juga adza wa ghammin. Adza ini adalah gangguan, ghammin adalah kesusahan. Hatta syaukati yushakuha, sampai ada duri yang mengenai seorang. Sesungguhnya ujian-ujian itu adalah dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah menghapuskan dosa dan kesalahan hamba tersebut. Subhanallah, lelah, letih, gelisah, sedih, kesusahan, gangguan dalam kehidupan, kemudian apa? Sampai pun duri yang kecil yang mengenai kita. Kalau kita bersabar dengan ujian tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Subhanallah. Inilah hikmah yang sangat agung yang ada dalam sakit yang datang dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Seorang yang sakit akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innal huma min fayhi jahannam." Sesungguhnya penyakit demam atau panas adalah berasal dari panas neraka Jahannam. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Al-huma hadzul mu'min minan nar." Sesungguhnya demam adalah bagian atau jatah seorang mukmin dari neraka. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang mukmin dalam kehidupannya mengalami penyakit demam, maka itulah jatah bagiannya dari api neraka. Berkurang bagiannya. Dikarenakan apa? Dia sudah merasakan dalam kehidupan dunia. Dikarenakan hikmah yang agung datangnya demam, datangnya panas, tadi ini merupakan apa? Bagian seorang mukmin dari neraka Jahannam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencela, mencaci datangnya panas ataupun demam dalam kehidupan seorang. Disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Ummu As-Sa'ib. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ummu Musayyab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'ib?" Apa yang engkau alami wahai Ummu Sa'ib? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian Ummu Sa'ib mengatakan, "Qalat al-huma la barakallah fiha." Kemudian Ummu Sa'ib ini mengatakan sakit demam yang tidak ada keberkahan Allah padanya. Ummu Sa'ib mengatakan, saya kena demam yang tidak ada keberkahan padanya. Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, la tusubbil huma. Janganlah kamu mencela datangnya demam. Janganlah kamu mencela penyakit demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khubthal hadid. Kata Nabi SAW, sesungguhnya demam ini bisa menghilangkan dosa, kesalahan yang dilakukan oleh manusia sebagaimana pemanas besi bisa menghilangkan karat yang ada pada besi. Api bisa menghilangkan karat pada besi, demikian juga demam itu bisa merontokkan, menggugurkan, menghilangkan dosa-dosa dari manusia. Masya Allah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hendaknya kita memang benar-benar harus bersabar ketika menghadapi musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itu akan menjadi keselamatan bagi seorang hamba dari neraka Jahannam. Kemudian yang keempat, hikmah dari datangnya sakit dalam kehidupan kita adalah sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Selama ini dia lalai, selama ini dia melakukan kesalahan, kekeliruan, dia akan ingat bahwasanya dia punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghamba kepada Allah, untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik penyakit, di balik musibah, kita dapati banyak
saudara-saudara kita yang tersadar dari kesalahannya. Selama ini lalai dari ibadah kepada Allah, ketika ditimpakan sakit, kemudian mereka menjadi apa? Hamba yang taat kepada Allah. Mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwasanya kematian bisa datang dalam kehidupannya secara tiba-tiba. Sehingga dia apa? Dia mempersiapkan bekal. Sebagaimana sakit datangnya tiba-tiba, maka demikian juga kematian bisa datang tiba-tiba. Maka seorang terkadang, dan banyak kita dapati saudara kita, ketika ditimpakan sakit barulah dia sadar bahwasanya dia harus mempersiapkan bekal. Kematian itu bisa datang kapan saja. Banyak di antara kita, orang-orang yang memiliki kesehatan, lalai dengan kesehatannya, tenggelam dalam perbuatan maksiat, menuruti hawa nafsunya. Dia sibuk dengan dunia dan lalai dari Rabb-Nya. Allah Ta'ala kadang-kadang ketika mendapati hamba yang semacam itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit, dengan musibah. Tujuannya agar hamba itu kembali kepada rel. Rel yaitu apa? Peribadahan kepada Allah, jalan taatan kepada Allah yang menghantarkan kepada surga, yang menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan dengan sakit tersebut. Ketika diingatkan dengan sakit, dia baru ingat bahwasanya dirinya itu lemah, butuh kepada Allah. Dirinya itu hina. Kalau seandainya Allah nggak memuliakannya, dia akan terus hina. Menunjukkan bahwasanya dirinya itu tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kalau seandainya dalam kehidupan kita sekian lama lalai kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala ingatkan dengan sakit. Alhamdulillah. Allah Ta'ala tidak berikan istidraj kepada kita. Istidraj itu adalah jebakan. Jebakan, seorang diberikan kesehatan, terus bergelimang dengan maksiat. Ini namanya istidraj. Seorang diberikan kekayaan, kelebihan harta, tetapi dia terus bergelimang dalam maksiat. Ini istidraj. Alhamdulillah kalau seandainya kita selama ini melakukan dosa maksiat, kemudian diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Kita tersadar bahwasanya selama ini kita salah. Selama ini kita keliru. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kesempatan. Walaupun mungkin terkadang kesempatan itu tersisa sehari. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Kalau tidak, astaghfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-42, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul. Kami mengutus para nabi dan para rasul kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan. Bil ba'sa'i wad-dharra' la'allahum yatadarra'un. Agar mereka memohon dengan tunduk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kemelaratan, dengan kesengsaraan, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kembali beribadah kepada Allah, agar kembali tunduk kepada Allah, agar hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan yang kelima. Hikmah yang kelima dari sakit yang menyapa dalam kehidupan kita adalah ada cinta di balik musibah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah yang dialami oleh seorang muslim, cobaan yang dialami oleh seorang muslim, itu sebagai tanda cinta darinya untuk hambanya yang terpilih. Bukankah setiap kita mendambakan cinta Allah? Jawabannya iya. Setiap kita mendambakan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba adalah Allah Ta'ala menimpakan musibah ataupun cobaan kepadanya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba,
maka Allah Ta'ala akan segerakan baginya hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi hambanya sesuatu yang jelek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan balasan atas dosanya sampai nanti akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya ini baik, Allah Ta'ala dibersihkan dulu di dunia. Dia nggak kena azab neraka. Dia nggak kena azab di dalam kehidupan akhirat. Langsung mendapatkan kenikmatan. Tetapi ketika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, diakhirkan azabnya. Di dunia nggak kena apa-apa dari Allah. Tetapi azab akhirat adalah begitu mengerikan, saudaraku. Azab akhirat begitu berat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksanya di akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala." Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Ujian dari Allah semakin besar, maka pahalanya juga semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mencintai satu kaum, mencintai seorang, Allah Ta'ala akan uji dia. Akan berikan ujian kepadanya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keridhaan, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang benci, tidak suka dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang lapang, agar ketika kita mendapatkan ujian, kita bisa bersabar, agar kita bisa bertahan di atas keimanan kita, walau seberat apapun ujian yang datang menyapa kehidupan kita. Kalau kita ridho, Allah Ta'ala berikan keridhaan. Kalau kita tidak suka, tidak terima dengan ujian tersebut, maka Allah Ta'ala akan berikan kebencian kepada kita. La haula wa la quwata illa billah. Yang selanjutnya, yang keenam, hikmah yang bisa didapatkan oleh seorang yang diuji dengan sakit adalah seorang bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bisa mendapatkan kedudukan tinggi dengan ujian yang berat dalam kehidupannya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah, fama yablughuha bi'amalin." Sesungguhnya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalau dilihat, amalan orang tersebut nggak bisa menghantarkan kepada kedudukan mulia itu. Lalu dengan apa dia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah? Amalan solehnya nggak bisa menghantarkan kepada kedudukan itu. Dengan cara apa? Fama yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menguji hamba tersebut, diuji terus bima yakrah, dengan sesuatu yang tidak disukai. Di antaranya tentunya dengan sakit. Diuji dengan sesuatu yang tidak disukai. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghantarkan hamba tersebut kepada kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya nggak banyak. Jadi kalau seandainya kita dapati diri kita adalah orang yang malas dalam beribadah kepada Allah, siap untuk mendapatkan apa? Ujian. Kalau kita malas ibadah, malas beribadah, beramal saleh, ternyata kita mendambakan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita siap diuji?
Kalau kita siap diuji, bukan berarti kita boleh meminta ujian datang dalam kehidupan kita. Tidak boleh. Hindari ujian. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah yang lahir dan batin. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk fitnah. Jadi terkadang seorang itu bisa mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah ternyata bukan dengan amal saleh yang dia kerjakan, tetapi dikarenakan apa? Dikarenakan ujian yang terus bertubi-tubi dalam kehidupannya. Ujiannya itu perkara yang tidak disukai. Dia bersabar tentunya. Dengan sabar, dia hadapi dengan sabar. Maka dia bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah. Inilah beberapa hikmah yang bisa kita kaji dari apa yang kita sebutkan, bahwasanya ada hikmah agung di balik datangnya sakit yang menyapa dalam kehidupan kita. Ada pesan terakhir di akhir kajian kita, yaitu apa? Bekalilah diri dengan iman, maka segala sesuatu akan menjadi baik bagi kita. Bekali diri kita dengan iman. Segala apa yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita punya iman, itu akan menjadi yang terbaik, bukan baik saja, yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ataupun disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Ajabtu lil mu'min." Aku begitu takjub dengan seorang mukmin. Inna Allah Ta'ala lam yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan takdir bagi seorang mukmin melainkan itu adalah yang terbaik baginya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Allah Ta'ala tidaklah menentukan takdir bagi seorang mukmin. Ingat, kebaikan itu kaitannya dengan iman. Takdir dari Allah kepada seorang mukmin pasti itu yang terbaik. Karena apa? Kalau ditakdirkan dia bergelimang dengan harta, ditakdirkan bergelimang dengan apa? Kesehatan dan nikmat-nikmat dunia yang lainnya, dia akan bersyukur kepada Allah. Itu adalah yang terbaik baginya. Dan kalau seandainya seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan baginya sakit, musibah-musibah terus datang mewarnai kehidupannya, dia bersabar dengan itu, maka itu adalah yang terbaik baginya. Maka pupuklah keimanan. Pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi SAW. Kuatkan keimanan dengan itu semuanya. Insya Allah, segala apa yang datang dalam kehidupan kita, walaupun pahit terasa, akan menjelma menjadi sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkenaan dengan ketika sakit menyapa, yang semoga kita semua diberi kesempatan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat kesehatan yang telah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nantinya bersabar dengan sakit yang tentunya akan datang insyaallah kepada setiap hamba sebagai bentuk konsekuensi. Setiap orang yang diberi kehidupan akan diberi kematian, yang diberi kesehatan akan mendapatkan rasa sakit Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita semua keikhlasan nantinya, atau mungkin juga untuk saudara-saudara kita yang di kesempatan hari ini qadarullah diberi rasa sakit untuk senantiasa bersabar, dan juga semoga sakitnya sebagai penebus dosa. Baiklah keluarga Insani, bagi Anda yang akan bertanya silakan diajukan di nomor 085600100880. Dan alhamdulillah Ustaz, di kesempatan hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja bacakan. Yang pertanyaan yang pertama Ustaz, datangnya dari Dian Dwi di Sokaraja yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit sebagai penghapus dosa, yang dimaksud di sini dosa besar apa dosa kecil Ustaz? Mohon jawabannya.
Terima kasih pertanyaannya. Wallahu a'lam, yang dimaksudkan dengan penghapusan dosa dari penyakit ataupun ketika seorang mendapatkan sakit akan mendapatkan penghapusan dosa adalah dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya yang namanya dosa besar, seorang untuk bisa membebaskan diri darinya agar kita bebas dari kesalahan tersebut adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaannya berikutnya Ustaz, datangnya dari Saudari Wati di Purbalingga yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah segala dosa akan dihapuskan dengan sekali sholat taubat Ustaz? Dan apakah dosa-dosa yang tidak bisa, adakah dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih pertanyaannya dari siapa? Saudari Wati yang ada di Purbalingga. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Apakah kalau seandainya seorang sudah sholat taubat kemudian semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah taubat kepada Allah tidak harus disyaratkan dengan sholat taubat. Memang disunnahkan untuk mengerjakan sholat taubat, tetapi bukan syarat sahnya taubat itu harus dengan apa? Dengan sholat taubat. Jadi kalau seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, terpenuhi segala syarat-syaratnya gitu ya, maka sudah dikatakan bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak harus dengan salat. Dan seorang harus mengikrarkan setiap dosa yang dia mau bertobat darinya. Mungkin pernah berzina, bertobat dari zinanya, bertobat dari judinya, bertobat dari khamarnya, bertobat dari durhaka kepada orang tua, satu persatu seperti itu. Jadi nggak cukup seorang sudah tobat gitu kemudian memaksudkan semua dosanya. Wallahu a'lam, setiap orang itu harus berusaha bertobat dari segala sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu. Apa saja dia tinggalkan, bertobat satu persatu dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati apa juga akan diampuni dosanya Ustaz? Berkenaan dengan mungkin ada orang yang tersinggung atau mungkin juga perilaku tidak baik tetangga atau saudara yang menimbulkan rasa sakit hati, apa juga termasuk sebagai pengukur dosa? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Apakah sakit hati termasuk menghapus dosa? Tergantung sakit hatinya ya. Tergantung sakit hatinya. Kalau kita dizalimi, iya. Tetapi kalau seandainya kita tidak dizalimi, artinya apa? Memang kita sakit hatinya karena apa? Melihat orang lain sukses gitu ya. Dalam kehidupannya dimudahkan, dalam urusannya Masya Allah lancar. Kemudian kita jadi sakit hati. Ini ya kita akan mendapatkan dosa karenanya. Dengki, iri yang semacam ini. Hasad yang semacam ini. Tetapi kalau seandainya kita dimaki, dicaci, kita nggak punya salah apa-apa, kemudian orang datang kepada kita, kita sakit hati. Yang semacam ini akan mendapatkan apa? Penghapusan dosa insya Allah. Karena ini adalah merupakan gangguan. Dan sebagaimana yang hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya adza itu juga akan mendapatkan penghapusan dosa. Jadi sekali lagi sakit hati kan orang-orang pendendam ataupun orang-orang yang tadi hasad yang iri itu kan hatinya selalu sakit kan ya. Sakit hati kalau ada orang mendapatkan kenikmatan dia susah gitu kan. Yang semacam ini tentunya nggak akan mendatangkan penghapusan dosa. Tetapi yang akan mendapatkan penghapusan dosa adalah ketika seorang hatinya itu disakiti karena dizalimi oleh orang lain, kemudian dia bersabar dengan itu, insya Allah dia akan mendapatkan penghapusan dosa. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Purbalingga. Saya mau bertanya Ustaz, apakah demam yang dirasakan oleh seorang anak itu disebabkan karena dosa orang tuanya? Dan apakah itu bisa menghapus dosa orang tuanya? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanyakan tentang apakah dosa dari orang tuanya kemudian anaknya demam, wallahu a'lam, tidak bisa kita langsung simpulkan. Mungkin iya, tetapi tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita pastikan bahwasanya anak demam berarti apa? Ini bapaknya kakek yang dosa gitu ya. Nggak bisa kita seperti itu. Ataupun ibunya ini pasti banyak sekali dosanya itu. Nggak bisa.
Mungkin saja Allah Ta'ala menjadikan hal itu gitu ya. Tetapi apa, tidak bisa kita pastikan. Apalagi tadi yang ditanyakan? Yang tadi yang ditanyakan apalagi tadi? Sebabkan orang tuanya, apakah itu bisa menghapus dosa orang tuanya? Kalau seandainya anak kemudian ditimpakan musibah, ditimpakan sakit kepada anak, panas dan lain sebagainya, kemudian orang tuanya bersabar menghadapi itu, insya Allah dia bisa mendapatkan penghapusan dosa. Karena anak, sebagaimana kita ketahui, anak belum terbebani dengan syariat, sehingga anak itu nggak punya salah, nggak punya dosa. Apakah kemudian dihapuskan dosa-dosanya? Ya tentunya tidak. Tentunya orang yang bersinggungan dengannya yaitu orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaannya berikutnya Ustaz, sebagai pertanyaan terakhir, dan nanti insya Allah kita minta nasihat dari antum untuk menyampaikan nasihat penutup. Pertanyaan terakhir dari Bapak Budi di Purwokerto yang bertanya di luar tema Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya di luar tema Ustaz, di bulan Rajab ini amalan-amalan apa yang disunahkan untuk dikerjakan? Terima kasih pertanyaannya. Tentang yang disunahkan di bulan Rajab ini, wallahu a'lam, adalah amalan-amalan yang disunahkan di bulan lain. Mengerjakan amalan-amalan sunnah diperbanyak, kemudian ya puasa sunnahnya, kemudian salat sunnahnya dijaga. Tentunya memperbanyak, bukan memperbanyak puasa sunnah ya, tetapi maksud saya adalah menjalankan puasa sunnah yang biasa dikerjakan di bulan lain gitu. Karena amalan-amalan yang khusus di bulan Rajab ini, sepengetahuan saya tidak ada yang khusus dari bulan Rajab ini untuk dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Irap, di kesempatan hari ini demikianlah Keluarga Insani. Mungkin nasihat terakhir Ustadz sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Terima kasih. Berkaitan dengan penutup, pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali tentang poin terakhir yang tadi saya sampaikan pada materi kajian, bahwasanya bekalilah diri dengan iman, sesungguhnya itu akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Masing-masing kita berusaha untuk memupuk keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir, sehingga hal itu akan menjadi kebaikan. Apa saja yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita punya iman, akan menjadi kebaikan bagi kita. Kalau seandainya tidak ada iman, maka kebaikan pun yang kita lihat sebagai kebaikan akan menjadi kejelekan. Jadi, bekali diri dengan iman, teruslah kita belajar, sehingga iman itu akan terus tumbuh dan berkembang dalam hati kita, dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.